Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke sebuah tempat, yaitu Beji atau tempat pengelukatan yang terletak di Jalan Salye, Banjar Pacung, Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Batu. Dan saat ini saya sudah sampai di depan sebuah pura. Ini adalah Pura Prajapati yang ada di sini. Yang mana Pura Prajapati ini berdekatan dengan jalan yang nanti akan menuju ke Beji, dan di sini juga terdapat pura dalam. Dan ini adalah jalan untuk menuju ke Beji yang bernama Beji Sade Siwa. Dan ketika saya mendatangi tempat ini, kebetulan dalam keadaan sepi, tidak bertemu dengan siapapun. Dan ini merupakan kunjungan saya yang pertama kali ke Beji Sade Siwa. Dan ini adalah jalan yang berupa tangga yang kemungkinan akan menuju ke arah Beji. Karena merupakan kunjungan pertama kali, tentunya saya belum mengetahui secara pasti jalan menuju ke Beji ini. Namun kalau dilihat dari tangga yang ada di sini, sudah bisa memastikan bahwa ini adalah jalan yang dimaksud. Dan ini adalah lembah yang berupa jurang yang memiliki kedalaman yang cukup dalam. Dan tangga ini dibuat di antara jurang dan tebing yang bentuknya berkelok-kelok dan ditumbuhi oleh tanaman lumut, sehingga harus lebih berhati-hati jika melewati tangga ini. Kemungkinan tangga akan licin, apalagi jika datang saat turun hujan. Keadaan alam menuju ke Beji terlihat masih sangat alami. Banyak ditumbuhi oleh tanaman semak-semak, tanaman perdu, dan juga pohon-pohon yang cukup besar, yang menyebabkan tempat ini terlihat berkesan seperti memasuki sebuah hutan. Dan jalan ini telah ditumbuhi oleh banyak sekali tanaman semak, sehingga menutupi dari jalan setapak yang menuju ke arah Beji. Dan sebaiknya jika mengunjungi atau nangkil ke Beji Sade Siwa ini, sebaiknya jangan sendirian, tapi mengajak teman agar ada yang menemani selama di perjalanan. Setelah menapaki jalan setapak yang ada di sini, akhirnya saya mendengar suara air dan terlihat ada sebuah air yang mengucur, dan di sekelilingnya merupakan tempat yang banyak sekali ditumbuhi tanaman. Dan ini adalah pancoran air yang disebut dengan Beji Sade Siwa. Air yang mengalir sangat jernih, jatuh di bebatuan yang berada di bawahnya, dan muncul dari tebing yang ada di sini, dan kemudian dialirkan melalui pipa-pipa sehingga membentuk sebuah pancoran. Ada beberapa pancoran dan memiliki perbedaan debit air. Ada pancoran yang mengeluarkan air yang sangat besar dan juga ada yang kecil. Dan air yang ada di sini memang sangat jernih, sehingga sangat baik sekali jika dipakai untuk melukat atau mandi, membersihkan badan maupun rohani sekala kelawani sekala, agar menemukan kesucian lahir batin, di mana air adalah membersihkan badan kita, dan energi atau kekuatan air atau anugerah dari beliau yang memiliki tempat ini akan membersihkan hal di luar badan yang bersifat niskala. Memandangi
munculnya air dari tebing membentuk pancoran sungguh membuat hati merasa nyaman dan terasa segar. Dan ini adalah alam sekeliling yang ada di sekitar Beji Sadasiwa, dan ini adalah jalan yang nantinya akan menuju ke bawah, yang mana di bawah terdengar ada suara air. Kemungkinan di bawah adalah sungai, dan ini adalah kolam yang ada di sebelah pancoran tadi, yang mana di atas kolam juga terdapat pancoran dengan air yang lebih kecil. Dan di atas adalah tebing yang di bagian atas yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dan tumbuhan semak. Dan setelah menikmati keadaan di pancoran atau Beji Sadasiwa ini, dan setelah Nunas Tirta membersihkan muka dan sedikit meminum airnya, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke bagian bawah dari Beji Sadasiwa agar bisa mengetahui apa saja yang ada di sekitaran lokasi ini. Dan di sini terdapat sebuah jalan setapak, namun jalan ini sangat banyak ditumbuhi oleh tumbuhan semak sehingga sepintas jalan tidak terlihat, dan tentunya harus lebih berhati-hati jika melintasi jalan ini, karena jalan ini juga berisi tangga namun tidak terlihat jelas karena ditutupi oleh tumbuhan. Dan ini adalah pohon sentul yang ada di sini, dan di bawah banyak sekali terdapat buah-buah sentul yang jatuh. Dan akan saya coba mengambil dari buah sentul yang ada di sini agar nantinya yang tidak tahu dengan buah sentul akhirnya bisa mengetahui bagaimana bentuk buah sentul yang biasa di Bali dijadikan sebagai rujak ataupun permen kering. Dan ini adalah buah sentul yang rasanya sangat asam, walaupun sudah matang tapi memiliki rasa yang asam, yang banyak jatuh di sekitaran sini. Dan akan saya coba melihat kembali, ini adalah buah-buah sentul yang berjatuhan dari pohonnya. Dan akan saya lanjutkan kembali perjalanan menuju ke bawah. Di kejauhan sudah terlihat ada sebuah sungai menuruni anak tangga yang cukup licin karena banyak daun-daunan dan juga lumut yang ada di sini, sehingga perlu berhati-hati sekali. Dan di sebelah sungai terdapat tebing yang cukup curam. Dan ini adalah keadaan sekitar dari pinggiran sungai. Di perjalanan atau jalan tangga menuju ke bawah terdapat pohon tumbang, 2 batang pohon menghalangi dari membentang melintang di tangga turun. Dan saya akan mencoba melewati dari batang pohon ini hingga akhirnya mendekati ke arah sungai yang terdapat aliran air. Kemungkinan ini adalah air yang berasal dari pegukatan yang berada di atas, kemudian mengalir turun mengikuti dataran yang lebih rendah, dan akhirnya jatuh di aliran sungai ini. Dan ini adalah air yang mengalir di antara akar tanaman dan batang tanaman, kemudian mengalir pada tebing sisi dari sungai. Dan di depan terlihat aliran sungai yang sangat deras yang jatuh dari bebatuan, dan terlihat juga airnya sangat jernih, serta batu-batu yang ada di sungai. Begitu juga tanaman pohon yang ada di sini memberikan nuansa yang sangat indah, menambah keindahan dari pemandangan alam yang ada di sini. Dan ini adalah air yang terjatuh dari atas, mengalir di antara bebatuan tebing
membentuk air terjun kecil, dan gemericiknya ketika mengenai bebatuan yang ada di bawahnya, kemudian terus mengalir tanpa air yang mengalir sangat jernih, kemudian menuju ke arah sungai, menyatu dengan air sungai yang ada di sini. Melihat keadaan yang seperti ini semakin membuat rasa nyaman, tenang, dan damai jika berada di alam bebas dengan pemandangan yang indah seperti yang dimiliki oleh tempat ini. Dan saya akan menikmati pemandangan sungai yang ada di sini. Ini adalah sebuah batu yang sangat besar yang berada di tengah sungai, yang menghalangi jalan air sehingga air yang mengalir di sini terlihat jatuh lebih deras, dan ada perbedaan ketinggian di antara batu-batuan yang membentuk dari sungai sehingga membentuk sebuah aliran air yang terjatuh dan memiliki kecepatan yang lebih cepat ataupun lebih deras. Dan di sebelah sungai banyak juga terdapat pohon-pohon dan tumbuhan perdu, tumbuhan semak yang menghiasi pinggiran dari sungai ini. Ini adalah tangga yang tadi saya turuni dan nantinya akan merupakan jalan naik menuju ke atas. Dan jika berkunjung ke tempat ini ada dua pilihan, apakah akan mandi di sungai ini ataukah akan mandi di pengelukatan yang berada di atas, atau akan menikmati kedua air, yaitu air sungai dan air pancoran yang ada di sini. Apakah terlebih dahulu akan melukat di pancoran kemudian mandi di sungai, ataukah akan terlebih dahulu mandi di sungai kemudian naik ke atas dilanjutkan dengan melukat di air pancoran Sadasiwa. Yang mana hal ini tentunya merupakan pilihan kita, namun tentunya ada aturan yang mungkin berlaku namun saya tidak mengetahuinya. Semoga nanti ada yang tahu bagaimana urutan jika ingin mandi di tempat ini, apakah terlebih dahulu mandi di sungai kemudian di pancoran, ataukah di pancoran terlebih dahulu lalu jika ingin melanjutkan kemudian mandi di sungai ini. Semoga nanti ada yang bisa memberikan sebuah penjelasan. Dan tak jemu-jemu saya memandang keadaan alam yang ada di sini yang terlihat sangat alami, yang masih terjaga. Dan saat ini pun tidak ada seorang pun yang berada di tempat ini dalam keadaan yang sangat sepi, hanya saya sendirian saja. Dan di sini juga terdengar suara-suara burung mengiringi dari suara air yang mengalir cukup deras. Dan sebentar lagi saya akan mempersiapkan aturan tanam sari dan dupa sebagai penghormatan kepada Habyu yang mungkin bersendana atau bertempat atau yang memang menjaga tempat ini sebagai ucapan terima kasih karena dalam kunjungan ini sudah mendapatkan atau tidak ada gangguan sehingga berjalan dengan lancar. Dan semoga video yang saya buat ini nantinya bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ada sebuah tempat yang sangat indah yang bisa dikunjungi sebagai wisata spiritual, yang mana sambil menikmati alam juga melakukan persembahyangan atau melakukan pengelukatan. Namun tentunya harus sedikit berhati-hati karena ini adalah aliran sungai yang tentu airnya akan berubah-ubah. Saat musim kemarau kemungkinan airnya akan sedikit lebih kecil, namun ketika ada hujan deras yang turun di pegunungan, tentunya air atau debit air yang ada di sini, volume air yang ada di sini akan meningkat. Dan tentunya akan cukup berbahaya jika berada di pinggiran sungai ini jika tiba-tiba ada air besar yang datang
dari hulu sungai. Dan setelah menikmati dari pemandangan yang ada di sini, dan setelah sempat bermain-main air di sungai, dan saat ini saya akan kembali ke atas menaiki beberapa anak tangga dan jalan setapak untuk kembali ke tempat letakkan sepeda motor. Dan video akan saya akhiri, jika ada salah saya memohon maaf dan terima kasih banyak.